Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Ramadan itu bulan yang katanya penuh berkah. Pintu rezeki dibuka lebar, pahala dilipat gandakan, doa lebih mudah dikabulkan. Tapi jujur aja, kenapa ya banyak orang ngerasa Ramadan kok gini-gini aja? Puasa iya, ibadah iya, tapi rezeki seret. Pengeluaran malah makin gede, duit cepet habis. Nah, di video ini aku nggak mau bahas teori berat. Aku mau ngajak kamu ngaca bareng. Karena bisa jadi rezeki kita tidak lancar karena ada hal-hal kecil yang kita lakukan tanpa sadar. Dan ini penting. Karena kalau hal ini terus kita lakukan, Ramadan lewat, hidup kita ya gitu-gitu lagi. Pertama, merasa Ramadan sama dengan alasan buat malas. Hal pertama yang sering banget kejadian, menjadikan puasa sebagai alasan buat males. Ya wajarlah lagi puasa, energi lagi turun. Nanti aja habis lebaran. Padahal coba kita jujur, puasa itu nahan makan, bukan nahan tanggung jawab. Banyak orang hebat justru lahir di kondisi lapar. Banyak ide besar muncul saat badan gak dimanja. Kalau tiap Ramadan kerja dikurangin, usaha dilambatin, target diturunin, ya jangan heran kalau rezekinya ikut melambat. Allah buka pintu rezeki, tapi kita malah duduk nunggu pintu itu terbuka sendiri. Kedua, boros dengan alasan cuma di bulan puasa. Ini penyakit Ramadan yang klasik. Takjil beli semua. Buka puasa pengen lengkap. Ngabuburit malah belanja. Yang aneh, pas nggak puasa kita bisa makan biasa aja. Tapi pas puasa pengennya istimewa tiap hari. Kita sering lupa. Berkah itu bukan di banyaknya, tapi cukupnya. Rezeki itu bisa mampet bukan karena kurang, tapi karena nggak pernah cukup. Ramadan harusnya ngajarin hidup sederhana. Kalau justru bikin kita makin konsumtif, berarti kita nggak nangkep pesannya. Ketiga, ibadah banyak tapi akhlak bocor. Ini agak sensitif tapi penting. Ada orang rajin puasa, rajin tarawih, rajin sedekah. Tapi mulutnya masih nyakitin, masih suka ngegibah, masih dengki lihat orang lain sukses. Hati-hati, karena rezeki itu bukan cuma soal amal, tapi juga akhlak. Kita sering pengen hidup dilapangkan, tapi masih seneng nyempitin hidup orang lain. Gimana mau dilapangkan kalau hatinya sendiri sempit? Keempat, ibadah seadanya. Banyak orang merasa, kan aku sudah puasa. Padahal puasa itu bukan tujuan akhir. Puasa itu pintu. Sholat masih ditunda. Doa masih terburu-buru. Al-Quran dibuka pas ada waktu luang. Masalahnya bukan karena kita sibuk. Semua orang sibuk. Masalahnya prioritas. Kita sering serius ke dunia, tapi santai ke Allah. Ramadan itu bulan paling ramah. Kalau di bulan ini saja, hubungan kita dengan Allah masih dingin. Di luar Ramadan, hubungan itu bisa makin renggang. Karena barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Kelima, fokus minta tapi lupa memberi. Doa kita sering begini, ya Allah lancarkan rezekiku, ya Allah mudahkan hidupku, ya Allah tambah penghasilanku. Tapi coba cek, kita udah jadi jalan rezeki buat orang lain belum? Sedekah bukan soal nominal. Kadang senyum, bantuan kecil, kejujuran, itu juga sedekah. Rezeki itu muter. Kalau kita cuma pengen nerima, alirannya berhenti di kita. Keenam, mengabaikan amanah kecil. Rezeki besar jarang datang ke orang yang gak amanah di hal kecil. Telat kerja, janji gak ditepati. Hutang dianggap sepele. Tanggung jawab dilimpahin. Ramadan itu bulan penyucian. Termasuk nyuci cara kita memperlakukan amanah. Kalau yang kecil aja sering disepelein, ngapain dikasih yang besar? Ketujuh, menunda hutang padahal mampu bayar. Ada satu hal yang sering banget dianggap sepele, padahal ini berat di sisi Allah, yaitu hutang yang ditunda-tunda. Bukan karena benar-benar gak mampu, tapi karena nanti aja, masih bisa. Padahal hutang itu bukan cuma urusan manusia, tapi urusan amanah. Banyak orang rajin ibadah di Ramadan, tapi santai sama hutang. Chat orang yang nagih dibaca, dibalas nanti, terus lupa. Yang lebih parah, ada yang masih bisa jajan, masih bisa nongkrong, masih bisa beli ini itu, tapi hutang ditunda terus. Teman-teman, rezeki itu aliran, dan hutang yang disengaja ditunda
Itu kayak batu besar di tengah aliran rezeki. Gimana mau dilapangkan kalau hak orang lain kita tahan? Kalau memang benar-benar belum mampu, itu beda cerita. Allah Maha Tahu. Tapi kalau mampu tapi sengaja menunda, itu bukan lagi kesulitan, tapi pilihan. Ramadan harusnya jadi momen jujur sama kondisi keuangan. Berani ngurangin gengsi dan mulai beresin hutang meski pelan. Nggak harus langsung lunas, tapi ada niat, usaha, dan komunikasi. Kadang rezeki lancar bukan karena dapat duit banyak, tapi karena beban yang dilepas satu-satu. Hutang yang dibayar, itu bukan bikin miskin. Justru sering jadi pintu rezeki berikutnya. Kedelapan, malas berdoa tapi pengen hidup berubah. Rajin usaha, rajin kerja, rajin mikir, tapi jarang berdoa. Kalau doa pun, terburu-buru. Sekedar formalitas. Padahal doa itu pengakuan bahwa kita butuh Allah. Ironisnya, kita lebih sering curhat ke manusia daripada ke Allah. Ramadan itu momen doa paling kuat. Kalau di bulan ini aja malas berdoa, di luar Ramadan bakal makin jarang. Kesembilan, cara cari rezeki nggak berkah. Pengen hidup berkah, tapi caranya masih abu-abu. Curang dikit, nipu kecil, asal untung. Rezeki mungkin datang, tapi ketenangan pergi. Lebih baik rezeki sedikit tapi tenang, daripada banyak tapi bikin gelisah. Teman-teman, Ramadan bukan jaminan kita jadi kaya. Tapi Ramadan adalah kesempatan besar memperbaiki arah hidup. Kadang yang bikin rezeki lancar, bukan nambah kerjaan, tapi menghentikan kebiasaan buruk, ngebenerin sikap. Kalau Ramadan ini kamu mau beda, jangan cuma fokus nambah pekerjaan. Coba juga berhenti. Berhenti malas. Berhenti boros. Berhenti nunda hutang. Berhenti doa seadanya. Insya Allah, kalau sikap berubah, rezeki akan nyusul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.